adik-adik ibu kita hormat. Gerak. Tegak, gerak. Gabung antara kelas 4 dan kelas 5. Nah, untuk pelajaran kelas 4 hari ini adalah apa tadi? Bahasa Indonesia halaman IPA. Dan pada kelas 5 terlebih dahulu. Ibu begini apa namanya? Berjalan. Berarti ibu bergerak. Ada alat yang untuk bergerak itu. Dalam tubuh kita apa saja dia? Ada ibu tahu enggak? Ada kaki ibu bisa bergerak, ada tangan. Nah, apa yang menggerakkannya? Jari. Oke. Anak ibu tahu ini apa? Apa? Ada cerita. Di cerita ibu ada terpisah-terpisah enggak nampaknya? Ini apa namanya? Paragraf. Di dalam paragraf itu apa yang terkandungannya di sini? Terdiri atas apa dia? Kalimat-kalimat. Nah, hari ini kita akan pelajari apa-apa saja jenis kalimat yang menyusun sebuah paragraf. Kemudian kita hari ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini yang kelas 4 dan organ gerak hewan dan manusia pada kelas 5. Nah, ada anak ibu yang bisa bantukan bacakan tujuan pembelajarannya? Oke, Akila, tolong bacakan nak yang kelas 4. Setelah pembelajaran siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara cepat. Jadi nanti setelah belajar nih apa saja bagian-bagian dari paragraf ini anak ibu bisa tahu, bisa dapat menentukan yang mana dia ide pokok dari paragraf. Ada yang bisa bacakan? Oke, dulu. Coba nak. Setelah mempelajari peserta dapat menentukan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Nah, nanti setelah belajar tentang alat gerak hewan dan manusia, anak-anak ibu kelas 5 bisa menjelaskan apa-apa saja alat gerak itu dan berikan juga contohnya, ya. Nah, di sini ibu ada video. Tolong anak ibu perhatikan. Nanti ibu tanyakan apa yang anak ibu lihat di video itu ini, ya. Pertama tadi itu untuk kelas 5. Sekarang ibu tanya anak ibu kelas 5 tentang apa videonya tadi? Alat gerak. Alat gerak. Apa? Manusia dan hewan. Apa saja yang tadi di video dapatnya? Alat bagi dua macam yaitu aktif, pasif. Oh benar Pina. Jadi alat gerak ada dua macam, aktif dan pasif. Apa itu yang aktif alat geraknya? Alat gerak pasif. Otot. Kalau pasif? Tulang. Tulang. Tahu mana
itu adalah topik atau ide utama yang dibahas dalam satu paragraf. Ini tadi ada gagasan pendukung. Apa artinya itu? Kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Nah, anak ibu mengerjakannya dalam kelompok. Nah, untuk kelas 5, coba perhatikan kelas 5 terlebih dahulu. Nah, tugas kalian adalah membuat peta konsep. Sudah pernah kita peta konsep kan? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi anak ibu baca materi ini. Nah, lihat pertanyaan yang ada pada LKPD kita, itu buat peta konsepnya. Setelah dibuat peta konsepnya, buat juga contoh hewan dan alat geraknya. Oke? Bisa? Nah, untuk kelas 4, tugas kalian adalah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ini. Karena di sini kan ada 6 paragraf nih. Satu kelompok cari 3 paragraf saja. Boleh pilih paragraf yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tentukan gagasan utama dan gagasan pendukung. Paragraf pertama. Pada kalimat pertama. Oke, ada apa Ini pertama? gagasan pendukung. Pada kalimat kedua dan ketiga. Oke. Paragraf keempat. Pada kalimat pertama. Gagasan pendukungnya pada kalimat kedua dan ketiga. Oh, oke. Nah, tepuk tangan dong untuk teman-temannya dulu. Berarti dia gagasan pokoknya pada kalimat berapa tadi semuanya rata-rata? Pertama. Kalau gagasan pokoknya pertama apa namanya? Deduktif. Oke, deduktif. Oke, boleh bukan teman
belajar mengenai